Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meji Dinar Firmanto. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang vektor. Jika pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang definisi vektor, kemudian dilanjutkan dengan operasi vektor ya, berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan sebuah skalar, dan kita juga sudah belajar tentang cara menggambar suatu vektor. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan vektor. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada misalnya vektor AB ya, titik A, di sini titik B. Kemudian di antara A dan titik B ini ada titik P. Nah, anggap saja titik P ini adalah titik pembagi ya. Kalau misalkan jarak antara A dan P itu misalkan M, kemudian jarak dari P ke B itu adalah N. Nah, maka perbandingan antara jarak atau panjang dari AP berbanding dengan PB itu adalah M berbanding dengan N. Nah, sekarang jika yang ditanyakan berapa koordinat dari titik P. Nah, maka kita tinggal mengkalikan perbandingan yang N ini dengan koordinat dari A. Maka N dikali A, kemudian ditambah dengan perbandingan M ini dikalikannya dengan yang koordinat B. Maka ditambah M dikali B, kemudian dibagi jumlah dari kedua perbandingan ini. Maka N ditambah M. Nah, seperti ini ya untuk mencari koordinat dari titik P jika titik P-nya ini berada di antara titik A dan titik B ya, karena vektornya kan vektor AB. Nah, sekarang gimana jika ini seperti ini? Di sini ada vektor AB, tapi di sini titik pembaginya ya, titik P-nya berada di luar dari vektor B ya, artinya seperti itu. Nah, kita misalkan lagi, jarak dari A ke P ini adalah M ya. Kemudian jarak dari B ke P. Nah, kalau tadi kan dari kiri ke kanan itu adalah N ya, dari P ke B. Sekarang dari kanan ke kiri, dari P ke B. Maka dia adalah negatif N. Oke, sekarang perbandingannya. Maka perbandingan antara jarak AP berbanding dengan jarak PB itu adalah M berbanding di sininya negatif N. Kalau koordinatnya gimana? Ya sama ya seperti tadi. Kita tinggal dikalikan. Yang ini berarti kan negatif N ya. Negatif N dikalikan dengan koordinat dari A. Maka negatif N dikali A ditambah yang M-nya dikali dengan yang B. M dikali B per jumlah dari kedua perbandingan ini, yaitu negatif N ditambah M. Nah, jadi ini ya formula untuk mencari koordinat titik pembagi jika titik pembaginya berada di luar vektor. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, tentukanlah koordinat titik P dan Q yang berturut-turut membagi garis yang menghubungkan titik A 146 dan titik B-nya 102 di dalam dan luar dengan perbandingan 3:1. Nah, kalian harus tahu dulu ya gambarnya seperti apa. Nah, kita coba buat dulu vektornya ya. Kemudian di sini vektor A, maksudnya titik A ya, yang ini titik B-nya. Ini juga sama, ini titik A, ini titik B-nya. Lihat lagi di sini koordinat titik P dan titik Q yang berturut-turut membagi garis antara A dan B ya, di dalam dan di luar. Berarti titik P ini dia berada di dalam. Nah, misalkan di sini ya. Ini P dan Q berarti di luar ya. Karena berturut-turutnya titik P di dalam, Q di luar. Berarti kita misal tambahkan lagi
garis seperti itu, berarti P-nya ada di luar, ada di sini. Dengan perbandingan 3:1. Berarti jarak dari A ke P ini adalah 3, kemudian dari P ke B adalah 1. Nah, kalau gambar yang ininya, berarti jarak dari A ke 3. Berarti negatif 1 ya, karena dari kanan ke kiri. Oke, kita coba selesaikan yang sebelah kiri dulu ya. Yang ditanyakan di sini adalah koordinatnya ya. Berarti kalau di dalam pakai yang ini. P sama dengan N. N-nya kan yang ini ya. 1 dikali dengan koordinat titik A ya. Kita buatnya ke dalam kolom aja ya. Berarti 1, 4, 6. Ditambah dengan yang ini 3 ya. 3 dikali koordinat B, yaitu 1, 0, 2. Kemudian dibagi 1 tambah 3 berarti ya. Nah, kemudian kita kalikan 1 kali 1, 1. 1 kali 4, 4. 1 kali 6, 6. Kemudian yang ini 3 kali 1, 3. 3 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. Nah, dibagi 1 tambah 3 ya, berarti 4. Oke, sama dengan kita jumlahkan dulu 1 tambah 3, 4. 4 tambah 0, 4. 6 tambah 6, 12. Dibagi dengan 4. Maka sama dengan 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. 12. 4 adalah 3. Nah, berarti koordinat titik P-nya adalah 1, 1, 3. Kemudian kita selesaikan yang kanan. Di sini koordinat ada di luar ya. Kita kasih batas dulu. Kita sekarang coba kerjakan yang sebelah kanan ini. Koordinat titik. Nah, berarti kan N-nya ini ya, negatif 1. Dikali dengan koordinat titik A. Koordinat titik A itu 1, 4, 6. Kemudian ditambah M. M-nya di sini adalah 3. 3 dikalikan koordinat titik B. 1, 0, 2. Ini kemudian dibagi dengan N ditambah M. Negatif N-nya negatif 1 ditambah 3. Oke, kita operasikan negatif 1 kali 1. Berarti negatif 1. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Negatif 1 kali 6, negatif 6. Kemudian ditambah 3 kali 1, 3. 3 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. Dibagi negatif 1 tambah 3. Berarti 2 ya. Oke. Kita jumlahkan negatif 1 tambah 3. Berarti 2. Negatif 4 tambah 0 berarti negatif 4. Negatif 6 tambah 6 berarti 0. Dibagi 2. Nah, berarti ini sama dengan 2 dibagi 2. Berarti kan 1 ya. Negatif 2. 0 dibagi 2. Ini 0 ya. Oke, jadi seperti itu. Maka titik yang ini jika dengan perbandingan seperti ini, kalau dia ada di luar vektornya, maka koordinatnya adalah 1, negatif 2, 0. Oke, kita lanjut ya.
Kalau tadi kan vektornya dalam bentuk titik ya. Sekarang kita bagaimana kalau vektornya itu dalam bentuk garis ya. Kita misal di sini punya vektor posisi ya. Di sini misal ada titik O. Nah, kemudian tarik garis dari O ini ke A. Kemudian tarik garis juga ke B. Dan tarik garis ke P. Nah, jadi di sini ada vektor OA ya. Kita beri nama vektor A saja di sini. Kemudian ada vektor OB, kita beri nama vektor B. Dan terakhir di sini ada vektor OP, kita beri nama vektor P. Nah, vektor OP ini membagi vektor A dan vektor P ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari vektor P-nya? Nah, ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Untuk mencari vektor P itu, kita tinggal mengkali silangkannya saja ya. Yang N ini kita kalikan dengan vektor A. Yang M yang ini kita kalikan dengan vektor yang B ya. Jadi dikali silang. Nah, kemudian tadi sudah saya bilang bahwa sama seperti tadi. Berarti tinggal N dikali vektor A ditambah M dikali vektor B dibagi jumlah kedua perbandingan tadi, yaitu N ditambah M ya. Jadi hampir mirip dengan yang tadi. Sekarang kita coba masuk ke contoh. Di sini contohnya diketahui persegi panjang ABCD. G adalah titik tengah AB dan H adalah titik potong DG dengan AC. Jika AB sama dengan A dan AC sama dengan B, maka DH adalah, langkah pertama kita harus membuat persegi panjangnya terlebih dahulu biar mudah ya. Kita coba buat. Oke, ini persegi panjangnya, di situ ABCD. Ini A, ini B, yang ini C, dan yang ini D. Nah, G adalah titik tengah AB. Berarti di sini ya kira-kira. Nah, ini G, titik tengah dari AB. Dan H adalah titik potong DG dengan AC ya. DG berarti kita buat garis bantu dulu di sini. Putus-putus saja. DG dengan AC. Oke, kita buat ke AC. Nah, berarti titik potong DG dengan AC itu adalah H. Berarti di sini ya. Ini adalah H. Jika AB sama dengan A ya. AB berarti yang ini. Ini A. Kemudian AC. AC yang ini ya. Itu sama dengan B. Maka DH adalah, kalau sudah seperti ini, kalau kita misal buat titik bantu lagi tengah-tengah sini ya. Ini kalau G kan tengah-tengah AB. Nah, kita buat titik tengah-tengah DC. Kemudian kita sambungkan ke B. Oke. Nah, maka dari garis AC ini terbentuk 3 ruas ya. Ini ruas pertama, ruas kedua, dan ruas ketiga. Ruas pertama itu sama panjang dengan ruas kedua, sama juga panjangnya dengan ruas ketiga ya. Kemudian kita gambarkan ACD di luar saja. Nah, misal ini ACD. Kemudian kan di situ ada titik DH ya. Kita buat titik D. Garis DH maksudnya. Nah, ini H. Kemudian perbandingan di garis AC ini ya. Berarti AH itu kan perbandingannya 1. Nah, kalau HC berarti kan ada 1, 2. Berarti di sini 2 ya. Perbandingan AH dengan HC adalah 1:2. Kemudian kita lihat di sini DC itu kan sama saja dengan AB ya. AB itu A, maka DC juga A. Nah, sekarang kita cari DA. DA itu apa? DA itu kan dari D ke C, kemudian dari C ke A. Itu kan sama aja ya. Nah, DA itu kan sama aja dari DC, kemudian ditambah dengan CA. DC-nya di sini berapa? A ya.
Di situ DC-nya A ditambah CA. CA. Kita tahu AC adalah B ya. Berarti kalau CA berarti negatif B. Jadi di sini A kurangi B. Nah, kita sudah tahu perbandingan AH dengan HC adalah 1:2. Kemudian kita sudah tahu DC-nya itu A, dan kita juga sudah tahu DA-nya itu adalah A kurangi B. Maka kita bisa cari DH ini. Karena DH ini kan vektor pembagi di AC ya. Nah, kita tadi kan tahu rumusnya itu DH itu kan sama dengan, nah, kita kali silang ya. Perbandingan HC ini dikalinya dengan DA. Kemudian perbandingan AH ini dikalinya dengan DC. K 1 dikali dengan DC ditambah 2 dikali dengan DA dibagi 1 tambah 2. 1 kali DC. DC itu kan A ya. Berarti 1 kali A ditambah 2 kali DA. Berarti 2 dikali A kurangi B. Dibagi 1 tambah 2 itu adalah 3. Sama dengan 1 kali A. Jadi A ya. Tambah 2 kali A 2. 2A. 2 kali negatif B. Berarti dikurangi 2B per 3. Oke, sama dengan ini A, ini ada 2A, berarti 3A ya. 3A kurangi 2B per 3. 3A dibagi 3 jadinya A ya. Kurangi 2B kurangi 3, berarti kurangi 2 per 3B. Nah, jadi vektor DA-nya itu adalah A kurangi 2 per 3B. Oke, sekian video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.